Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang kami hormati, pada saat ini kita akan mengikuti overview kebijakan pelatihan kepemimpinan nasional tingkat 2 tahun 2020. Pada slide pertama ini kita melihat ada Grand Design Pelatihan Struktural Kepemimpinan. Inilah Grand Design yang dirancang oleh lembaga administrasi negara mulai dari karir seorang PNS sebagai pelaksana sampai mereka menjadi JPT Madya. Kita lihat di sini, sebagai seorang PNS, mereka diharapkan menjadi highly capable individuals, menjadi individu-individu yang bisa melaksanakan tugas yang diberikan kepadanya dengan baik. Kemudian pada saat karirnya, dia akan mulai naik sebagai seorang pengawas dan dalam hal ini dia membutuhkan pelatihan kepemimpinan pengawas. Dan kompetensi yang diharapkan di dalam PKP ini adalah kompetensi pejabat pengawas dalam pengendalian kegiatan sesuai dengan pelaksanaan. Kemudian pada saat dia naik karir menjadi seorang pejabat administrator, dia akan bisa memiliki kompetensi pengelolaan kerja sesuai dengan SOP dan diharapkan dia sudah memiliki kompetensi untuk mengelola kinerja di departemen yang dipimpinnya. Kemudian pada saat naik kembali karirnya menjadi pejabat tinggi pratama, diharapkan dia mempunyai kapabilitas pemimpin yang strategik, yaitu pemimpin yang efektif, yang high performance, yang bisa memiliki kapabilitas untuk menyelaraskan kapabilitas unit agar sesuai dengan tujuan organisasi. Dan pada saat dia naik lagi menjadi JPT Madya, dia akan memiliki kapabilitas untuk menjadi seorang pemimpin yang kolaboratif, yang memiliki kompetensi bersinergi untuk pembangunan nasional. Dan bila kita melihat prosentase ini, prosentase di biru ini adalah prosentase manajemen, dan prosentasi yang abu-abu ini adalah prosentasi untuk leadership. Dan kita lihat mulai dari PKP atau pelatihan kepemimpinan pengawas, prosentase dalam pembelajaran adalah sebanyak 80% terisi dengan manajemen, sedangkan 20% dengan pembelajaran yang terkait dengan leadership. Sebaliknya, untuk pelatihan kepemimpinan nasional tingkat 1 yang diperuntukkan JPT Madya, porsi terbanyak adalah pada pembelajaran leadership, yaitu 80% dan hanya 20% untuk manajemen. Pada slide berikutnya kita melihat akuntabilitas jabatan JPT Pratama sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 Pasal 104, yaitu seorang pejabat tinggi Pratama harus bisa menyusun rumusan alternatif kebijakan, kemudian mencapai hasil kerja unit sesuai dengan tujuan organisasi, kemudian mengembangkan strategi yang terintegrasi dan mewujudkan kapabilitas pada unit kerja untuk mencapai organisasi. Dan dasar hukum pelatihan kepemimpinan nasional tingkat 2 adalah sebagai berikut. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017, Permenpan RB Nomor 38 Tahun 2017, dan Peraturan LAN Nomor 2 Tahun 2019 yang kemudian telah diubah dengan Peraturan LAN Nomor 2 Tahun 2020. Dan ini adalah petunjuk teknis untuk penyelenggaraan maupun terkait dengan kurikulumnya. Kemudian untuk pelatihan kepemimpinan nasional tingkat 2 ini, kompetensi yang dibangun adalah kepemimpinan strategis, yaitu seorang pemimpin yang mampu membangun sinergi antar unit organisasi dan stakeholder. Seorang pemimpin yang mampu menjadi motor penggerak perubahan strategis di instansinya. Dan yang ketiga, seorang pemimpin yang memiliki karakter yang terbuka dan mampu mengelola keragaman di lingkungannya untuk mencapai hasil kerja yang berdampak luas. Jadi kompetensi inilah yang akan dibangun dalam pelatihan kepemimpinan nasional tingkat 2.
Berikutnya adalah tahap penyelenggaraan pelatihan kepemimpinan nasional tingkat 2. Ada 5 tahapan yang terbagi atas 3 tahapan on campus yang warnanya oranye ini, dan 2 tahapan off campus dalam titik yang berwarna merah ini. Pada tahapan on campus pertama, berlangsung selama 12 hari pelatihan. 12 hari pelatihan artinya dari Senin sampai bisa saja sampai hari Sabtu. Dan kemudian pada tahap off campus yang pertama ini, tahapan ini adalah tahap taking ownership, di mana para peserta mempromosikan proyek perubahannya kepada stakeholder-nya dan agar stakeholder-nya tersebut memiliki ownership terhadap proyek perubahannya tersebut. Kemudian mereka akan masuk lagi, peserta akan masuk lagi pada tahapan ketiga selama 10 hari pelatihan. Dan dalam tahapan ini, para peserta akan mengikuti visitasi kepemimpinan nasional, kemudian ada evaluasi, dan juga seminar rancangan proyek perubahan. Dan kemudian pada tahap selanjutnya adalah tahap on campus yang kedua selama 60 hari kalender. Jadi Sabtu Minggu juga dihitung. Dan pada tahapan ini peserta mengimplementasikan proyek perubahannya. Kemudian tahapan yang terakhir adalah peserta kembali lagi ke kampus untuk melaksanakan evaluasi dan juga seminar implementasi proyek perubahan. Diharapkan pada saat melaksanakan seluruh tahapan penyelenggaraan ini, peserta pada nantinya akan menjadi seorang pemimpin strategik seperti yang diharapkan. Jumlah hari secara keseluruhan adalah sebanyak 101 hari, dengan diterjemahkan jam pelajaran adalah 887 JP. Terdiri dari 74 hari kalender pada saat off campus dan 27 hari kalender pada saat. Struktur kurikulum untuk PKN tingkat 2 adalah sebagai berikut. Yang pertama terdiri dari agenda pertama, yaitu agenda mengelola diri dengan mata pelatihan ini. Kemudian yang kedua adalah agenda mengelola orang lain yang kita sebut kepemimpinan strategis dengan 3 mata pelatihan ini. Kemudian berikutnya yang ketiga adalah agenda ketiga mengelola tugas yang disebut dengan manajemen strategis dengan 3 mata pelatihan ini. Dan yang keempat adalah aktualisasi kepemimpinan, di mana di dalamnya terdiri atas visitasi agenda pembelajaran, visitasi kepemimpinan nasional, dan proyek perubahan. Terkait dengan learning journey, pelatihan kepemimpinan nasional tingkat 2 adalah sebagai berikut. Pada agenda pertama tadi, kita melihat metodenya. Ini berupa in-class learning dengan diskusi, film, simulasi, etika, dan integritas. Kemudian agenda kedua juga sama, dan di dalam agenda kedua ini ada prakteknya, ada pembekalannya juga. Dan kemudian yang ketiga, ini juga sama, tapi di dalam metode ini ada visitasi dan observasi, dan ada juga kasus. Kemudian yang keempat, agenda yang berikutnya, mulailah agenda aktualisasi, di mana peserta harus menyusun proyek perubahannya dan juga melakukan seminar. Di dalam agenda aktualisasi ini, metodenya adalah in-class dan juga off-class pada saat tahap taking ownership dan juga tahap implementasi. Kemudian yang terakhir, ini adalah evaluasi. Ada 4 evaluasi, yaitu evaluasi pemahaman dan praktik kepemimpinan, sifatnya tertulis atau dengan menggunakan online. Kemudian yang kedua, evaluasi hasil visitasi, ini sifatnya berupa paper. Listen learn, apa yang sudah dilihat, diamati, dan direfleksikan dari hasil visitasi. Kemudian berikutnya adalah proyek perubahan. Ini hasil implementasi proyek perubahan, dan terakhir adalah evaluasi terhadap sikap perilaku. Bagaimana kerjasamanya, kemudian keaktifannya, dan kemudian kedisiplinannya. Dan diharapkan setelah melalui learning journey ini dengan 4 agenda tersebut dan ada evaluasi, maka sesosok
pemimpin strategis yang mampu menerapkan prinsip-prinsip manajemen strategis dalam penyelesaian tugas dan fungsi untuk mendukung pencapaian rencana strategis organisasi akan dapat tercapai. Dan Bapak Ibu yang kami hormati, inilah rincian dari masing-masing agenda. Agenda mengelola diri dengan mata pelatihan terdiri dari energi kepemimpinan dan integritas kepemimpinan. Agenda kepemimpinan strategis terdiri atas 3 mata pelatihan, yaitu organisasi adaptif, kepemimpinan kewirausahaan, dan organisasi pembelajaran. Agenda ketiga, yaitu manajemen strategis, terdiri atas 3 mata pelatihan, yaitu dialog strategis, isu strategis, dan marketing sektor. Agenda keempat adalah agenda aktualisasi kepemimpinan, terdiri dari visitasi agenda pembelajaran, visitasi kepemimpinan nasional, dan proyek perubahan. Dan inilah struktur mata pelatihan secara keseluruhan, dimulai dari pembukaan, kemudian ceramah kebijakan, overview kebijakan pelatihan yang sedang kita ikuti saat ini, kemudian dinamika kelompok, kebijakan tindak lanjut, dan hasil pelatihan. Dan kemudian agenda pertama, agenda kedua, agenda ketiga, di sini terdapat ceramah-ceramah, dan agenda keempat. Dan ini terakhir adalah evaluasi peserta, ada 4 macam evaluasi yang tadi sudah kami sampaikan. Dapat kami sampaikan Bapak Ibu, selamat belajar dan apabila ada pertanyaan kita akan tindak lanjuti dengan live chat dan meeting secara virtual. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.